Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari Putri dari kelompok 2 dengan materi statistika. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya Nurmila Sari Putri, yang kedua ada Ardiana Suparman, yang ketiga ada Putri Nial, dan yang keempat ada Nurfadila Wulandari Faisal. Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul statistika. Untuk itu, langsung saja kita ke pemateri pertama. Konsep pengumpulan data. Teknik pengumpulan data atau data collection adalah proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknik pengumpulan merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dari permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Yang kedua ada konsep penyajian data. Penyajian data statistik atau statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang data tersebut. Penyajian data kategori deskriptif dapat berbentuk grafis dan numerik. Selanjutnya ada konsep penyajian data. Konsep penyajian data dalam bentuk grafik ada beberapa macam, yaitu ada penyajian data statistik dalam bentuk histogram, pie chart atau diagram kue, poligon, ogive, diagram batang atau diagram batang daun atau stem leaf. Nah, histogram adalah grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa balok. Penyajian data ini terdiri dari dua sumbu utama dengan sudut 90, di mana sebagai absis sumbu X dan sebagai koordinat Y. Dan seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua ada konsep penyajian data dalam bentuk pie chart atau diagram kue. Pie chart merupakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk masing-masing kelompok. Dan yang ketiga ada konsep penyajian data dalam bentuk poligon. Poligon adalah grafik dari distribusi frekuensi tergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak masing-masing nilai tengah kelas. Dan yang keempat, ada konsep penyajian data dalam bentuk ogive. Ogive adalah bentuk gambar dari distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. Untuk suatu tabel distribusi frekuensi dapat dibuat ogive positif dan ogive negatif. Dan yang kelima, ada konsep penyajian data dalam bentuk diagram batang daun atau stem leaf. Diagram batang daun atau stem leaf sama dengan histogram. Hanya saja informasi yang diperoleh lebih baik karena diagram batang daun memperlihatkan nilai-nilai pengamatan asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Suparman dari kelompok 2 yang membahas tentang statistik. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu konsep penyajian data. Penyajian data statistik dalam bentuk numerik terdiri atas beberapa. Yang pertama, ukuran pemusatan. Merupakan suatu sekumpulan data yang artinya jika sekumpulan data salah, maka kita dapat mengetahui bahwa nilai ini merupakan pusat dari beberapa nilai lainnya. Ukuran pemusatan ini terdiri atas 3 macam, yaitu mean, yang dimana mean merupakan nilai tengah populasi secara umum, merupakan jumlah dari seluruh nilai-nilai data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua, modus. Modus merupakan nilai yang terjadi paling sering atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi dari suatu populasi. Yang ketiga yaitu median. Median merupakan suatu populasi yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau dari terbesar sampai yang terkecil. Adapun rumus dari mean, modus, dan median ada pada gambar. Di sini saya telah menyiapkan satu contoh soal untuk mengerjakan mean, median, dan modus. Urutan nilainya 5, 6, 6, 7, 7, 7,
8, 8, 9. Yang pertama kita mencari terlebih dahulu mean atau rata-ratanya. Kita jumlahkan keseluruhan nilai-nilai, lalu kita bagi dengan banyaknya data atau banyaknya nilai. Yang pertama 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9 kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 9, lalu menghasilkan 7. Yang kedua kita mencari median atau nilai tengahnya. Kita lihat dari nilai tersebut, data tersebut yang telah disiapkan, nilai yang ada paling tengah yaitu angka 7. Jadi nilai tengahnya yaitu 7. Yang ketiga yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Di sini kita lihat bahwa nilai yang sering muncul yaitu angka 7. Yang kedua, dispersion atau pencaran. Dispersion atau pencaran digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengamatan-pengamatan yang kita peroleh menyebar dari rata-ratanya. Yang pertama yaitu range atau rentang, disebut juga dengan jangkauan, adalah nilai antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Contohnya range dari data 15, 20, 25, 35, 40, 43, dan 50. Di sini kita lihat bahwa data terbesarnya yaitu 50 dan data yang terkecilnya yaitu 15. Maka range-nya data terbesarnya dikurangi dengan data terkecilnya yaitu 50 dikurang dengan 15 sama dengan 35. Untuk mencari data kelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka range dapat dicari dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Dan cara yang kedua, tepi atas kelas terakhir dikurangi dengan tepi bawah kelas pertama. Baiklah, di sini kita sudah menyiapkan suatu tabel yang dilengkapi dengan nilai, frekuensi, dan jumlah. Kita akan mencarinya dengan cara pertama. Nilai tengah kelas pertama sama dengan 30 ditambah 34, lalu kita bagi dengan 2 sama dengan 32. Nilai tengah kelas terakhirnya 60 ditambah 64, lalu kita bagi dengan 2, maka mendapatkan hasil 62. Maka range-nya 62 dikurangi dengan 32 sama dengan 30. Lalu kita menggunakan cara yang kedua yaitu tepi bawah kelas pertama, 30 ditambah dengan 0,5 sama dengan 30,5. Tepi atas kelas terakhir sama dengan 64 ditambah 0,5 sama dengan 64. Maka range 64,5 dikurangi dengan 30,5, maka hasilnya 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ulandari dengan NIM 15401122921. Simpanan baku untuk sekumpulan data X1, X2, X3 sampai Xn yang mempunyai rata-rata X dan nilai kuadrat simpanan tiap data X1 dikurang X pangkat 2, X2 dikurang X pangkat 2, X3 dikurang X pangkat 2 sampai Xn dikurang X pangkat 2. Maka rumus standar defisiensinya yaitu S sama dengan 1/N sigma XI dikurang X pangkat 2. Contoh data tunggal, simpanan baku dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Rata-ratanya yaitu X sama dengan 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 7 per 7 sama dengan 8. Di simpanan bakunya yaitu 2,33. Sedangkan untuk data berkelompok dapat menggunakan rumus S sama dengan 1/N sigma FI dikurang dalam kurung XI dikurang X pangkat 2. Selanjutnya ada pengertian kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi di sini kita akan jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Ketiga kuartil inilah yang akan membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/4N. Rumus kuartil data tunggal, Q1 dikurang 1X N tambah 1 bagi 4 atau 2X N tambah 1 bagi 4 atau 3X N tambah 1 bagi 4. Contohnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Q1 sama dengan X3 ditambah 3/4, X4 dikurang X
3 sama dengan 4 tambah 3 per 4, 4 kurang 4 sama dengan 4. Letak Q 2 adalah 2, 14 tambah 1 per 4, 7 sama dengan 7. Letak Q 3 adalah 3, 14 tambah 1 per 4 sama dengan 4, 5 per 4 sama dengan 11 seperempat. Q 3 sama dengan Q 11 tambah seperempat dalam kurung X12 dikurang X11 sama dengan 8 tambah seperempat, 9 kurang 8 sama dengan 8 tambah seperempat, 9 kurang 8, jadi hasilnya 8 seperempat atau 8,25. Rumus kuartil data berkelompok. QI dikurang L tambah G per 4N dikurang CF dikali I bagi F. Pengertian desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar yang masing-masing sebesar 1/10n. Rumus desil data tunggal dx sama dengan 1xn tambah 1 bagi 10 atau 2xn tambah 1 bagi 10 atau 3xn tambah 1 bagi 10 10xn tambah 1 bagi 10. Rumus desil data kelompok. DSI sama dengan L tambah I per 10N dikurang CF dikali I dibagi FD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran per 100. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu ialah titik-titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan seterusnya sampai dengan P99. Jadi di sini kita dapati sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1 dibagi 100N atau 1%. Rumus persentil data tunggal yaitu PS sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 100 atau 2 dikali N tambah 1 dibagi 100 atau 3 kali N ditambah 1 dibagi 100. Sedangkan rumus persentil data kelompok yaitu PSI kurang L ditambah 1 dibagi 100N dikurang CF dikali I dibagi FD. Keterangannya yaitu D sama dengan persentil, L sama dengan titik bawah, N sama dengan banyak data, I sama dengan persentil 1, 2, 3 sampai 100, CF sama dengan frekuensi kumulatif kurang sebelum kelas, FD sama dengan frekuensi kelas persentil, dan I sama dengan panjang kelas. Konsep pengolahan data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data itu sendiri merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui ataupun dianggap. Jadi, dapat diartikan bahwa data itu adalah sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Macam-macam pengolahan data yaitu satu, menurut sumber dari penggunaannya. Data internal. Sedangkan data eksternal berisikan tentang faktor dari luar yang bisa mempengaruhi keadaan di dalam organisasi tersebut. Contoh data eksternal misalnya itu data tingkat kepuasan terhadap suatu organisasi, data penjualan produk kompetitor, data biaya distribusi produk, dan lain sebagainya. Data internal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data hasil dari orang lain. Contoh dari data internal adalah data penjualan, data stok gudang, data pegawai,
dan sebagainya. Menurut cara memperolehnya. Data primer. Data primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara. Contohnya, data wawancara, observasi, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dengan perantara. Contohnya mencari informasi lewat buku, mencari informasi melalui arsip, dan lain-lainnya. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat disajikan dalam bentuk angka atau numerik, sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan sehingga dapat diolah secara numerik dengan akurat. Yang ketiga, menurut waktu pengumpulannya, data cross-section. Data cross-section adalah serangkaian data dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada periode waktu tertentu. Salah satu contoh data cross-section yaitu sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik setiap 10 tahunan. Peran statistik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sensus penduduk. BPS menyelenggarakan sensus penduduk dan beberapa survei yang datanya bisa digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat luas sebagai sumber dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ekonomi dan bisnis. Dalam bisnis dan industri, statistik memainkan peran penting dalam kontrol kualitas atau quality control dan pengembangan produk. Contohnya, pada sebuah perusahaan mobil, statistik dapat merancang eksperimen untuk menentukan waktu kegagalan mesin yang terpapar pada kondisi cuaca ekstrim. Yang ketiga, pemasaran dan pengembangan produk. Pada bidang pemasaran, statistika pada umumnya diterapkan untuk dapat membantu seorang produsen dan juga penyalur ketika menilai jenis barang dan beberapa minimal barang yang nantinya akan mereka produksi dan yang akan dipaparkan keluar atau ke target pemasaran itu sendiri. Dan yang terakhir, peran statistik dalam bidang engineering. Peran statistik tidak kalah penting dalam bidang engineering, mulai dari mendesain produk, membuat produk jadi, dan membuat produk tersebut berfungsi. Pada setiap tahap dan proses, seorang insinyur membutuhkan bantuan statistik. Sedangkan data time series adalah data yang direkam selama interval waktu yang konsisten. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.